Retsu tidak pernah menyangka. Hanya dengan satu pukulan, dia dipukul oleh Ohma hingga berputar 200 kali di udara. Saat mendarat, dia kemudian dilemparkan oleh Ohma dengan lemparan bahu dan terpental beberapa puluh meter. Retsu yang marah dengan segenap tenaganya memberikan pukulan berat. Namun malah dia sendiri terpental beberapa puluh meter. Inilah musuh kuat yang baru saja dihadapi oleh Retsu, Ohma nama. Bahkan membuat Retsu terpaksa menggunakan kekuatan penuhnya. Namun tetap tidak mampu mengalahkan lawannya. Alasan kedua orang ini bertarung dimulai dari wanita cantik ini. Kata lelaki tua di sebelahku. Bos mereka, Kengan Association, ingin memperluas bisnisnya. Mereka menemui pemilik arena bawah tanah, Tokita Ohma, untuk bernegosiasi. Keduanya sepakat tanpa disengaja. Keduanya ingin para petarungnya bertarung lintas dimensi. Para petarung dari kedua belah pihak sangat menantikan kedatangan pertarungan ini. Maka semua orang datang ke arena pertarungan bawah tanah milik Tokita Ohma. Tentu saja, ketika ada pertarungan, tidak bisa dihindari ada yang terluka. Maka kedua belah pihak mengirimkan dokter terbaik mereka. Perawat baru saja ingin memperkenalkan. Hasilnya, mereka menemukan bahwa kedua orang itu ternyata teman sekolah di universitas. Akhirnya, mereka sendiri menjadi orang asing. Seiring dengan ucapan dua bos, pertempuran lintas dimensi yang sangat dinantikan ini resmi dimulai. Pertarungan pertama adalah antara Fang Marunaga yang berbobot 70 kg, melawan Joka, yang berbobot 80 kg. Namun sebelum suara drum berhenti bergema, dalam sekejap, Maru tersungkur oleh tendangan Fang. Tindakan yang luar biasa ini membuat penggemar tinju terkejut. Untungnya, Maru dengan cepat bangkit dengan bingung. Namun sebelum dia bisa menyadari, Fang menyerang dengan tendangan melompat. Namun yang mengejutkan adalah, kali ini, yang terluka adalah Fang sendiri. Pada saat serangan baki, Hanma sudah mengeras seluruh otot tubuhnya. Hanya kali ini keduanya sadar lawan di depan mereka tidak mudah. Hanma yang dipukul pertama kali langsung menyerang untuk mengambil inisiatif. Dengan cepat, keduanya terlibat dalam pertarungan. Namun karena Hanma telah mengeras seluruh otot tubuhnya, pukulan baki tidak berpengaruh sama sekali pada tubuhnya. Dan baki segera menemukan strategi, mengkonsentrasikan semua kekuatan pada tangan kanan untuk menyerang bagian perut yang paling lembut. Tak heran, Hanma terjatuh lagi ke tanah. Orang-orang di arena tinju sekali lagi terkejut. Namun dengan cepat, Hanma bangkit lagi. Baki yang tahu titik lemah lawan kembali menyerang dengan inisiatif. Namun Hanma juga tidak bodoh. Dengan aktif, ia menggunakan lengan untuk menghalau pukulan kuat Baki, dan membalas dengan pukulan balik kepada Baki. Setelah bangkit lagi, mereka meninggalkan semua keterampilan dan ilmu bela diri. Di atas arena, mereka saling pukul dengan keras. Karena ini adalah duel kekuatan dan ketahanan yang sejati. Itulah pertarungan sejati antara pria sejati. Saat Raiga memberikan pukulan keras, Ma terjatuh lagi ke tanah. Orang-orang di Kuan Yuan Hui benar-benar bingung. Kartu truf mereka, Ma, terbalik oleh Raiga berkali-kali. Hanya Ma sendiri yang tahu betapa sadisnya pukulan Raiga. Sebelum Ma bisa pulih, Raiga bersiap untuk pukulan kedua. Ma tidak akan kalah dua kali dengan serangan yang sama. Dia melemparkan Raiga dengan lemparan bahu. Tiba-tiba Raiga berubah menjadi orang lain. Energi yang dipancarkan cukup untuk merubah ruang dan waktu sekitarnya. Ya, Raiga telah mengaktifkan mode iblisnya. Dan seperti peluru, dia meluncur ke arah Ma. Yang membuat semua orang terkejut adalah, Mara tidak hanya berhasil menahan serangan Garu dengan keras, tetapi juga dengan cepat memberikan pukulan balasan. Membuat Garu berputar 2,5 kali di tempat. Mara akhirnya berhasil membalas pukulan dan membalikkan keadaan. Namun, begitu Garu mendarat, dia segera memberikan pukulan super cepat lagi, dan menjatuhkannya dengan keras ke tanah. Garu yakin bahwa Mara hanya memiliki kemampuan sejauh ini. Dia bersiap untuk mengakhiri duel ini dengan pukulan super cepat sekali lagi. Namun, kali ini dia sendiri yang terpental beberapa puluh meter jauhnya. Karena Mara telah mengaktifkan pembebasan rahasia dari klan Wu Yi, Guo Haiwang langsung menyadari bahwa gerakan ini melibatkan percepatan sirkulasi darah dalam tubuh, sehingga menghilangkan batasan otak terhadap tubuh, dan meningkatkan kekuatan bertarung seseorang secara instan berlipat-lipat. Garu juga tidak mau kalah. Dia mengaktifkan mode terkuatnya, Gouki. Jelas bahwa duel antara keduanya telah mencapai tahap puncak. Langsung memutuskan pemenang. Dia tidak takut mati. Dia juga tidak takut mati. Pertarungan antara ahli. Tidak perlu teknik dan gerakan yang rumit. Keduanya menikmati pukulan yang keras. Hingga 2 menit berlalu. Keduanya jatuh setelah saling pukul. Tubuh mereka mulai pulih. Pada saat itu, tiba-tiba ada gelombang energi pembunuh yang kuat masuk ke dalam arena. Pintu arena pertarungan hancur berkeping-keping. Dari ekspresi terkejut orang-orang, kita tahu, pria paling sombong akhirnya muncul. Ya,
Yujiro juga ingin ikut dalam duel ini, karena dia tidak tahan melihat anak sulungnya dipukul. Tapi Rengoku bukan lagi anak kecil. Dia tidak ingin ayahnya selalu campur tangan. Tapi ternyata Ohma juga memiliki dukungan. Dia adalah Hayami Masaki yang bisa menantang Yujiro. Tapi tiba-tiba, saat kedua orang bersiap untuk bertarung, bersamaan dengan itu, Baki juga bertarung. Karena ini adalah duel di antara mereka. Baki vs Hanayama. Akhirnya bos Tokugawa tidak bisa lagi melihatnya, menyatakan bahwa di masa depan mereka akan diatur untuk duel 1 lawan 1. Pertunjukan ini akhirnya berakhir. Namun karena keduanya baru saja menghentikan Yujiro dan Kuroki, keduanya sudah terluka dalam dan tidak bisa bertarung lagi. Jadi duel di antara mereka harus ditunda untuk pertarungan lainnya.